PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo hadir kembali bersama saya Mufid. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai katarak. Nah, nanti akan dikumpas tuntas oleh dokter spesialis mata Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, yaitu beliau Dr. Rohmat Haryanto, spesialis mata. Selamat pagi Dr. Rohmat. Selamat pagi Mas Mufid dan sahabat PKU semua. Bagaimana dok kabar hari ini? Alhamdulillah diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu. Alhamdulillah luar biasa gitu dok. Nah dok, untuk yang namanya penyakit katarak itu bagi masyarakat sudah tidak asing lagi ya dok ya, karena sering terjadi di masyarakat khususnya lansia terkena penyakit katarak. Nah sebenarnya katarak itu apa sih dok? Ya, ini Mas Mufid dan sahabat PKU semua. Katarak ini sudah menjadi topik di masyarakat kita. Banyak sekali para teman-teman menanyakan apakah katarak itu. Yaitu katarak adalah suatu penyakit mata yang ditandai dengan penurunan penglihatan perlahan-lahan. Kemudian kalau kita lihat, kita periksa, maka di tengah mata itu ada titik putih. Ya. Titik putih di tengah pupil, yaitu karena ada kekeruan lensa. Ya. Lensa ini merupakan salah satu media dari bola mata yang berguna untuk memfokuskan bayangan di retina, ya. Sehingga kalau terjadi kekeruan lensa, maka bayangan akan dihambat atau tidak sampai ke retina, sehingga bayangan tidak bisa dilihat oleh si penderita katarak tersebut. Itu Mas Mufid. Oh iya. Nah, untuk tanda dan gejala dari penyakit katarak itu sendiri apa dok? Ya, jadi gejala atau tanda itu bisa kita bagi dua, yaitu tanda yang subjektif ya, yang dirasakan oleh penderita. Ya. Pertama kali adalah penurunan penglihatan, di mana penglihatan itu seperti tertutup kabut. Ya, jadi perlahan-lahan dengan berjalannya waktu, kabut ini menjadi tebal, ya. Sehingga pada suatu ketika itu penglihatan sama sekali tidak bisa melihat bayangan. Sehingga pada keadaan yang demikian itu penderita hanya bisa membedakan antara gelap dan terang, itu Mas. Ya. Dan pada katarak ini tidak disertai dengan rasa sakit, ya, seperti ganjel, merah, itu tidak ada. Jadi kalau dilihat dari depan secara objektif oleh pemeriksa atau dokter mata, maka bola mata itu tenang, ya, tidak ada tanda-tanda radang. Tetapi kalau dilihat secara mendetil, maka di tengah pupil itu ada warna putih, ya. Itu akibat daripada kekeruan lensa. Gitu Mas, ya. Jadi untuk tandanya itu nggak sakit dok si pasien di matanya? Untuk katarak yang murni atau katarak yang senilis atau katarak yang pada orang tua itu tidak menyebabkan kesakitan. Ya. Jadi gini Mas, katarak itu dapat dibagi dalam beberapa hal. Ya. Satu, itu katarak yang dinamakan katarak senilis atau katarak
pada orang-orang tua ya. Kemudian yang kedua itu katarak komplikata ya. Jadi itu akibat dari peradangan pada penyakit mata ya. Biasanya yang dinamakan uveitis atau peradangan iris ya. Jadi terjadi peradangan kemudian akan mempengaruhi lensa sehingga lensa menjadi keruh ya. Kemudian satu lagi ada katarak yang dinamakan katarak traumatika ya. Jadi trauma yang menyebabkan tembusnya bola mata. Misalnya tertusuk pisau atau tertusuk jarum yang mengenai lensa sehingga lensa menjadi keruh ya. Jadi ini penanganannya akan berbeda bila dengan katarak yang karena orang tua. Itu Mas ya. Nah kalau begitu penyebab orang mengalami katarak itu apa dok? Ya, jadi gini Mas ya. Katarak itu karena lensa menjadi keruh ya. Kenapa terjadi keruh? Ya, itu karena terjadi perubahan metabolisme protein di dalam lensa ya. Jadi perubahan ini disebabkan karena degenerasi ya. Jadi degenerasi itu kemunduran pada orang-orang tua. Kalau pada katarak yang tadi saya sebutkan karena infeksi atau komplikata itu karena dipengaruhi oleh infeksi. Kalau pada katarak traumatika itu adanya benda yang menyentuh lensa sehingga mempengaruhi keadaan lensa untuk menjadi keruh gitu. Ya dok. Nah untuk mengobati penyakit katarak itu sendiri dok, apakah hanya dengan metode operasi saja atau ada metode yang lain dok? Sebelum itu ya Mas saya sampaikan bahwa katarak itu tidak hanya mengenai orang-orang tua saja, orang lansia ya, tetapi juga bisa mengenai bayi yang baru lahir yang dinamakan katarak kongenital. Ya. Jadi dia lahir sudah katarak dan ini biasanya itu disertai dengan penyakit yang lain yang dinamakan sindroma rubella. Jadi sindroma rubella itu ada 3 gejala. 1 katarak ya itu dari mata. Kemudian dari telinga itu si bayi mengalami gangguan pendengaran. Ya, itu tentunya diperiksa oleh dokter THT. Yang ketiga itu adanya kelainan jantung atau tidak berkembangnya sekat jantung. Ya, ini bisa diperiksa oleh dokter spesialis anak. Ya, jadi dalam penanganan katarak kongenital itu terjadi kolaborasi antara dokter mata, dokter THT, dan dokter spesialis anak. Ya. Itu Mas ya. Oh ya. Nah untuk yang katarak yang mengena untuk lansia dok, itu memang harus operasi dok? Atau ada tindakan lain mungkin? Jadi kalau katarak pada usia lanjut atau katarak senilis ya, itu lensa yang sudah keruh ya, itu tidak bisa diobati Mas ya. Sehingga penanganannya harus lensa itu dikeluarkan, kemudian diganti dengan lensa buatan. Ya, itu
dilakukan dengan jalan operasi ya. Kalau dahulu itu operasi ini masih membuka mata dan dijahit. Tetapi untuk sekarang ini sudah lebih canggih ya. Dengan namanya phacoemulsifikasi ya. Jadi bola mata itu hanya dilubangi kecil. Kemudian lensanya dihancurkan dan disedot keluar. Kemudian dimasuki lensa yang terlipat ya. Jadi lensanya itu pada waktu masuk ke bola mata itu terlipat. Kemudian setelah masuk dia akan mengembang sendiri ya, sehingga dia menempati tempat lensa yang tadi dikeluarkan. Oh iya dok. Nah ini dok, katarak yang dialami oleh lansia tadi yang dijelaskan oleh dokter. Nah ada nggak dok batasan umur pada lansia untuk operasi katarak itu sendiri dok? Batasan umur dok? Begini ya, lens sebelumnya saya sampaikan itu tadi saya sampaikan bahwa katarak bisa terjadi pada bayi yang dinamakan katarak kongenital. Kemudian bisa terjadi pada orang-orang dewasa, belum tua ya. Mungkin umurnya masih remaja sampai umur 30 atau 40 itu yang dinamakan katarak juvenile. Kemudian yang di atasnya itu katarak senilis tadi. Penanganannya hampir sama itu ya, hampir sama ya. Jadi apakah setelah dioperasi itu bisa melihat dengan jelas ya? Itu tentunya tergantung dari bola matanya ya. Misalnya retinanya harus baik karena dia menerima bayangan ya. Tetapi kalau retina itu sudah tidak baik atau berpenyakit, misalnya pada penderita diabetes mellitus, penderita hipertensi yang sudah lama, itu biasanya retina sudah mengalami kemunduran atau penyakit yang dinamakan, kalau penyakit diabetes itu penyakitnya retinopati diabetika. Kalau pada penderita hipertensi itu retinopati hipertensi. Nah, ini harus ada penanganan tersendiri untuk mengatasi adanya retinopati itu. Karena ada penyakit penyerta itu ya dok ya, yang menyebabkan tindakan khusus ya dok? Betul, ya. Nah dok, bagaimana sih dok perawatan pasca operasi katarak? Untuk saat ini ya, perawatan pasca operasi katarak dengan phaco ya, itu sangat mudah sekali ya. Jadi operasi ini tidak memerlukan bius total atau anestesi total, tetapi cukup dengan ditetesi obat bius ya, tidak. Kemudian operasi ini hanya kurang lebih 15 menit bila tidak terjadi komplikasi ya. Kemudian perawatan di rumah ya sangat mudah, hanya menjaga kebersihan, kemudian diberikan obat-obatan, tetes mata, ataupun yang diminum sesuai dengan aturan. Dan dalam waktu 2 atau 3 hari itu biasanya bila tidak ada komplikasi, itu pasien sudah bisa melihat dengan terang.
Jadi butuh berapa lama dok untuk bisa sehat seperti sedia kala setelah operasi itu dok? Biasanya 1 minggu itu sudah bagus. 1 minggu? Iya. Cepat gitu ya? Iya, jadi kalau operasi yang dulu dengan dijahit itu bisa memerlukan waktu 2-3 minggu baru sembuh ya. Tapi sekarang 1 minggu makan sampai sudah bagus ya, sudah puas orangnya. Oh, ya, okay. Terima kasih sekali Dr. Rohmat atas apa yang telah disampaikan. Tentunya sangat bermanfaat sekali untuk sahabat PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, untuk sahabat PKU jangan lupa untuk selalu ikuti info dari rumah sakit, yaitu bisa follow Instagram kami di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.